kalau ngelihat hanya ayat ini, orang bisa langsung berkesimpulan bahwa iblis itu ya malaikat gitu. Sekurang-kurangnya mantan malaikat gitu. Tapi kan kalau kita baca ayat yang lain gitu, ada ayat yang mengatakan bahwa innahu minal jin gitu. Iblis itu ya dari golongan jin sebenarnya gitu. Apalagi kalau kita baca udah ngaji nahu sorof, itu ada disebutnya itu istisna munqati' gitu. Mengecualikan sesuatu yang bukan dari golongannya gitu. Jadi semuanya bersujud, para malaikat bersujud kecuali iblis. Nah, iblis itu dikecualikan, tapi dia bukan golongan malaikat gitu. Kalau belajar nahu itu nanti ada yang namanya itu istisna munqati. Pengecualian, tapi kan kalau mengecuali biasanya gini misalnya. Semua orang datang kecuali semua siswa misalnya ya. Semua siswa SD salah kopi gitu. Melaksanakan upacara gitu misalnya. Kecuali Ahmad misalnya. Padahal misalnya Ahmad itu bukan siswa SD Salkopi gitu. Seperti itu. Itu namanya istisna munqati. Ya, seperti itu. Jadi kembali ke sini bahwa menjadi khalifah artinya menempati bumi ya, dan di bumi hidup dengan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan khalifah yang pertama itu ya Adam, Nabi Adam alaihissalam. Bersama Siti Hawa menikah, kemudian melahirkan keturunan. Dan akhirnya ya kita pun lahir gitu dari di antara keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Kita kalau ada orang ngaku keturunan Nabi ya kita juga keturunan Nabi sebenarnya gitu. Dan kalau orang-orang bermusuhan sebenarnya ya kita itu semua saudara gitu. Sama-sama keturunan Nabi Adam. Kalau bukan saudara seiman ya saudara sesama manusia gitu. Nah, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, mengatakan ini kepada para malaikat ya. Iz qala rabbuka lil malaikati. Ketika Tuhanmu mengatakan kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, para malaikat berkata, ini responnya para malaikat. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau akan menjadikan di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya? Apa bentuk kerusakan itu? Bil ma'asi, dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Ya, jadi pada dasarnya semua perbuatan maksiat itu mengakibatkan kerusakan. Judi mengakibatkan kerusakan. Banyak rumah tangga yang rusak akibat judi. Banyak perkelahian terjadi akibat judi. Ada berita beberapa minggu yang lalu atau sebulan yang lalu. Itu ada seorang istri yang membakar suaminya gitu. Karena suaminya itu setiap kali gajian gitu, gajinya dipakai buat judi. Mungkin saking keselnya akhirnya itu dibakar sama istrinya. Alhamdulillah. Itu kan kemaksiatan, itu mengakibatkan kerusakan. Apapun kemaksiatan yang dilakukan, kecil maupun besar, itu mengakibatkan kerusakan. Maksiat kecil mengakibatkan kerusakan-kerusakan kecil. Tapi ketika itu ditumpuk, bisa jadi besar. Jadi menjadi seorang khalifah itu ya sebisa mungkin tidak melakukan kemaksiatan. Nah,
Para malaikat, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah, karena mereka pernah melihat gitu khalifah sebelumnya berbuat kerusakan di muka bumi, maka mereka mengatakan ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah, yuriquha bil qatli, gitu. Bahkan mengalirkan darah. Kalau darah sudah mengalir itu artinya kan banyak gitu. Banyak orang yang mati. Kama fa'ala Banul Jan, seperti apa yang dilakukan oleh Banul Jan. Wa kanu fiha, dan Banul Jan itu sebelumnya ada di bumi gitu. Menjadi khalifah maksudnya di bumi. Tapi malah melakukan banyak kemaksiatan. Falamma afsadu, nah ini cerita kemudian musannif, pengarang kitab atau mufassir Syekh Jalaluddin As-Suyuti menceritakan sedikit tentang Banul Jan ini. Gitu. Setelah mereka berbuat kerusakan, ya, Banul Jan ini pendahulu manusia di bumi. Falamma afsadu arsalallahu alaihim al-malaikata. Setelah Banul Jan ini berbuat kerusakan, Allah mengutus kepada Banul Jan ini para malaikat. Untuk apa? Para malaikat ini diutus bukan untuk menyampaikan wahyu, tapi fatoroduhum ilal jazairi wal jibal, untuk mengusir para malaikat ini, para Banul Jan ini ke al jazairi, ke pulau-pulau, wal jibal, dan ke gunung-gunung. Berarti masih di bumi kalau gitu ya. Al jazairi wal jibal, di pulau-pulau terpencil yang nggak ada manusianya itu banyak tuh Banul Jan. Masih ada. Wal jibal, sisa-sisa ya sebenarnya. Karena pertumpahan darah yang luar biasa gitu. Makanya diceritakan dalam tafsir yang lain itu sampai ya lebih banyak yang matinya daripada yang hidupnya gitu. Nah, sisa-sisanya diusir lah ke Al-Jazair wal Jibal, ke pulau-pulau dan gunung-gunung. Wa nahnu, dan kami, nusabbihu bihamdika. Nah, jadi gini, kenapa ya Allah engkau menjadikan di bumi itu seorang khalifah yang akan berbuat kerusakan, sebagaimana Banul Jan. Padahal kami selalu bertasbih dan memujimu. Gitu. Tasbih yang diselingi dengan pujian. Gitu. Jadi, subhanaka, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Begitu. Nusabbihu multabisina bihamdika. Naqulu subhanallah wa bihamdihi. Gitu. Itu tasbih yang diselingi dengan pujian. Gitu. Seperti itu. Wa nuqaddisu laka, dan kami mensucikan engkau, nunazzihuka amma la yaliqu bika, dari segala sesuatu yang tidak layak untuk dinisbatkan kepada engkau. Sifat-sifat yang tidak layak dinisbatkan kepada engkau. Gitu. Sampai situ ya, Bu. Ibu-ibu, ya, ada? Pak Ustadz. Ada, hadir Pak Ustadz. Ya, betul Pak Ustadz, sampai situ. Oh ya, baik. Saya kira pada tidur. Enggak Pak Ustadz. Enggak, menyimak ya? Menyimak ya? Lagi nyalin. Menyimak Ya. Pak Ustadz. Alhamdulillah. Jadi begitu Bu ceritanya. Jadi ayat ini ayat pertama dari beberapa ayat nanti berikutnya yang menjelaskan tentang penciptaan Nabi Adam. Ini bercerita tentang sebelum penciptaan Nabi Adam, tapi setelah ada langit dan bumi, dan setelah bumi itu dikosongkan dari Banul Jan, pendahulu-pendahulu manusia gitu.